Baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba membuat video tutorial tentang bagaimana formula VLOOKUP yang digunakan untuk membandingkan data rujukan dan data penjangkauan. Di mana data rujukan di situ memang tarikan datanya belum ada NIK ya. Sementara di data rujukan itu ada NIK. Nah, bagaimana nanti kita membuatkan kolom bantu di Excel tarikan raw rujukan yang ada nick-nya. Tadi pertanyaan atau permintaan dari teman kita Kapeta, berarti kita coba saja datanya Kapeta langsung ya. Kita masuk, kemudian kita coba tarik data penjangkauannya. Sebentar, oke. Periode semester sekarang ya, kita ekspor. Periode 26 Juni sampai dengan tanggal hari ini, tanggal 8. Oke. Ya, kita download. Lalu kita juga mengambil data rujukan dengan periode yang sama. Oke, kita ekspor. Periodenya 26 Juni sampai 8 Oktober. Oke. Oke, sekarang selanjutnya oke, kita sudah download. Ini data rujukan, ini data jangkauan. Nah, kita akan membuka satu persatu. Kita buka dulu data penjangkauan. Seperti biasa, saya biasanya membuat judul tabel kita menjadi satu baris. Caranya kita blok kolom baris 1 dan 2. Di menu home itu ada merge cell, merge and center, dihilangkan. Lalu kita blok kolom A sampai sebelum KIE, jadi 2 baris ya. Lalu tekan di keyboard Ctrl D untuk mengcopy tulisan atas ke kolom yang bawah, ke baris yang bawah. Yang ini judulnya tetap ya. Yang ini yang kosong kita blok, kita Ctrl D sehingga baris yang kedua semuanya ada judulnya gitu ya. Kita hapus baris pertama. Ini hanya untuk membuat kolomnya menjadi satu saja, satu baris. Judul kolomnya maksudnya. Nah, ini data masih ada duplikat ID ya. Kita buktikan dengan cara kita blok kolom ID client, home, lalu conditional format. Ini kalau kita klik duplikat values itu ada yang merah. Yang merah inilah yang double. Kita buktikan lagi dengan sort. Sort misalnya by ID KD. Nah, dia ada yang merah-merah ya. Kita remove duplikat nih. Untuk penjangkauan ya. Karena nanti kita akan VLOOKUP dengan unique ID. Jadi diharapkan data rujukannya ini unik, satu saja. Oke, kita remove duplikat. Pada saat teman-teman mensort atau memfilter atau remove duplikat, pastikan posisi kursor jangan dalam keadaan blocking. Letakkan di salah satu sel saja di dalam tabel ya, dimanapun terserah. Baru kita klik menu data, remove duplikat, pilih yang ID KD. Oke, sudah tidak ada lagi yang merah-merah, berarti sudah tidak ada lagi duplikat. Ini data penjangkauan. Nah, sekarang data penjangkauan ini kan ada nick ya. Sementara kita buka data rujukan sekarang. Data rujukan. Ya, ini data rujukan. Itu nggak ada nick ya. Kita jadikan satu lagi. Judulnya, klik home, merge and center-nya dihilangkan. Blok lagi. Kayaknya judulnya semua di atas kalau nggak salah kalau untuk rujukan. Oke, langsung saja Ctrl D kah ini? Ya, Ctrl D atau langsung saja cut di sini ya. Karena judulnya semuanya udah di atas. Nah, kalau sudah begini ini nggak usah di-remove duplikat ya. Data rujukannya yang harus, maksudnya data yang dirujuk apa ya? Data referral ya, referral Excel yang akan kita VLOOKUP ini yang harus unik. Kalau ini nggak apa-apa ada duplikat. Ya, ini pasti ada duplikatnya di sini kayaknya.
Kita cek aja. Oh, ada yang merah kan, berarti ada duplikat. Untuk mempermudahnya, oke, kita sort by ID client. Ada yang merah, oke, nggak apa-apa, ini duplikat. Selanjutnya kita menginsertkan satu kolom di samping ID client. Di sini tulis judulnya NIK. Nah, untuk mengisi NIK ini kita harus memakai rumus VLOOKUP. Saya besarkan sedikit biar kelihatan. Nah, VLOOKUP ini formulanya sebenarnya sama, teman-teman bisa lihat di YouTube atau di tutorial yang lain ya. NIK ini, VLOOKUP ini rumusnya seperti ini. Diawali dengan sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, buka kurung, yang pertama adalah data yang mana yang akan kita isi NIK. Data yang ini, ya kan, data si baris pertama ini, si AADM ini, kita akan lihat di mana? Kita akan lihat di koma dulu, baru buka file yang data penjangkauan tadi. Kita akan lihat di sini, maksudnya kita blok nih ya, jadi kita blok dua baris ini, ada ID dan NIK. Kita blok sampai ke bawah, paling bawah. Nah ya, jauh, cukup jauh. Teman-teman sebenarnya bisa dengan cara begini. Kalau menurut ini bisa begini, tapi kalau terlalu panjang, teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Blok dulu dua baris ini, lalu tekan shift, kontrol ditahan ya, dua-duanya shift dan kontrol ditahan di keyboard, tanda panah ke bawah. Nah, sehingga dia akan menselect dua kolom data di kolom H dan I ini, seperti itu. Jadi sudah masuk nih kolom H dan I dari nomor 2 sampai 133. Kemudian kita beri koma. Nah, logikanya tadi dia melihat ID KD yang di pengrujukan, dilihat di penjangkauan dari tabel H dan I dari kolom baris kedua sampai 2133 kalau datanya KPK. Lalu kemudian kita koma 2. Kenapa koma 2? Karena dari NIK dari ID ke NIK itu 2. ID itu nomor 1 kolom pertama, NIK nomor kolom kedua. Kalau kita isi 1, nanti yang keisi adalah ID-nya. Jadi ID, NIK itu kan di kolom kedua yang dari kita blok tadi. Jadi ketika kita ngeblok tabel untuk sebagai data referralnya VLOOKUP, itu kita lihat data yang ingin kita isikan tuh data nomor 1 apa kolom pertama, kolom kedua, atau kolom keberapa. Karena yang diblok adalah cuma 2 kolom, berarti ya angkanya 1 dan 2 atau 2 gitu ya. Kalau 3 kolom bisa 1 atau 2 atau 3. Silakan ya, data yang mana yang akan dicari dari referralnya IDKD tadi. Oke, karena ini cuma 2 kolom yang saya blok, karena di kolom NIK itu di kolom kedua dari yang saya blok tadi, maka saya tulis angka 2. Lalu tuliskan lagi koma 0. Tutup kurung, baru enter. Nah, itu. Jadi sebenarnya si AADM ini dia nggak ada NIK ya, 0 di sini. Kita buktikan saja. Copy, kita buka di data penjangkauan, kita cari, Ctrl F. Ya, memang 0 ya. Ya kan, dia di kolom keduanya 0 ya. Seperti itu. Nah, kita memastikan rumus dulu udah benar apa belum. VLOOKUP itu data referralnya, maksudnya referral VLOOKUP-nya ini harus dikunci. Kuncinya dengan $. Nah, ini udah otomatis kekunci karena kenapa? Dia di beda file ya. Jadi Excel kalau dia referral VLOOKUP-nya beda file, dia udah langsung mengunci. Jadi itu dia diuntungkan di situ. Ya. Nah, kalau di dalam satu file dia tidak akan dikunci biasanya. Jadi kita secara manual, cara menguncinya ya pakai $, tadi ya. Awal huruf H pakai $, awal angka pakai $, seperti itu ya. Nah, ini udah otomatis dikunci, berarti sudah oke lah ya, langsung aja.
Lalu kita copy ke bawah teman-teman, kita copy caranya blok taruh di sini, lalu bentuk pada saat diarahkan ke kanan bawah itu ada bentuk plus kurus, bukan plus besar ya, plus kurus, klik tahan lalu tarik ke bawah. Atau cara cepatnya teman-teman bisa klik 2 kali di sini, klik, nah dia akan langsung menuju ke bawah seperti itu ya. Oke, sudah selesai kita mengcopy nick. Jadi ada beberapa yang pakai nick, ada beberapa yang nol ya, seperti ini. Nah sekarang kita tinggal lakukan filter teman-teman. Filter, kita akan mencari NIK yang nol ya. Nah inilah yang belum ada nicknya untuk KTK. Begitu teman-teman. Jadi silahkan dipraktekkan, dicermati kembali rumusnya VLOOKUP ini ya kan. Yang akan kita cari ini di mana? Di data penjangkauan, lalu kita blok 2. Kalau kita mau minta tuliskan umur ya berarti 3, nanti komanya koma 3 gitu ya. Untuk koma teman-teman silahkan lihat, ada kadang-kadang koma, ada kadang-kadang titik koma di komputer masing-masing ya. Kalau misalnya rumusnya nggak jalan pada saat diberi koma, berarti komanya itu diganti dengan titik koma. Cara ngeceknya sih gampang ya teman-teman. Misalnya gini, saya bikin rumus misalnya VLOOKUP ya. Nah di sini ketika saya buka kurung itu ada kan lookup value table array itu koma ya kan. Kalau di beberapa komputer titik koma, jadi ya kalau di sini titik koma ya berarti rumus saya harus memakai koma. Kalau rumus di sini titik koma berarti teman-teman mengganti yang tadi yang koma-koma tadi diganti dengan titik koma. Titik koma itu bukan titik dan koma tapi seperti titik 2, cuman dia ada titik di atas lalu koma di bawah seperti itu ya. Cari aja, ada di dekat enter itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi rumusnya silahkan dipelajari dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih.